Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Herin Khairunisa, CPNS 2024 sebagai perencana ahli pertama di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian terkait instansi kami. Kantor Pusat Dinas Perindustrian dan Perdagangan berada di lokasi Jalan Asia Afrika nomor 146, Kota Bandung. Adapun kontak resmi kami sebagai berikut. Selanjutnya, mengenai tupoksi Disperindak Jabar, yaitu tugas pokoknya melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi 1. Pembangunan sumber daya industri, 2. Sarana prasarana dan pemberdayaan industri, 3. Pengembangan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, 4. Perlindungan konsumen dan tertib niaga, 5. Serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi maupun pembantuan. Adapun fungsinya meliputi perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan administrasi, evaluasi, hingga pelaporan di bidang industri dan perdagangan. Tujuan dan sasaran strategis Disperindak Jawa Barat. Tujuan pembangunan Jawa Barat adalah terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan target laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,42% pada tahun 2024, meningkat menjadi 5,68% di tahun 2025, dan 5,54% pada tahun 2026. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah provinsi menargetkan peningkatan pertumbuhan sektor industri dan perdagangan. Indikatornya adalah laju pertumbuhan sektor industri yang ditargetkan mencapai 3,34% di tahun 2024 hingga 5,93% pada tahun 2026. Serta laju pertumbuhan sektor perdagangan dari 4,53% di tahun 2024 menjadi 5,23% pada tahun 2026. Selanjutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat menetapkan indikator sasaran berupa peningkatan nilai PDRB industri, pengolahan, dan perdagangan. Targetnya adalah nilai PDRB industri pengolahan mencapai lebih dari 1.100 triliun rupiah pada tahun 2024 dan terus meningkat setiap tahunnya. Nilai PDRB perdagangan lebih dari 385 triliun rupiah di 2024 hingga 419 triliun rupiah di 2026. Serta laju pertumbuhan sektor non-migas yang terus naik dari 1% di 2024 menjadi 2,1% pada 2026. Dengan sasaran ini, Disperindak berperan penting dalam memperkuat industri perdagangan dan ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara berkelanjutan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat memiliki struktur organisasi yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif. Di tingkat pusat dinas, struktur organisasi terdiri dari kepala dinas yang dibantu oleh sekretariat, serta sejumlah bidang yang menangani urusan perindustrian, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan sarana distribusi, serta pengawasan barang beredar. Selain itu, terdapat kelompok jabatan fungsional yang mendukung program strategis Disperindak Jawa Barat. Untuk memperluas jangkauan layanan, Disperindak Jawa Barat memiliki unit pelaksanaan teknis daerah, UPTD, dan satuan pelaksana, Satpel, yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten dan kota. UPTD ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan dinas di lapangan, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Melalui keberadaan UPTD dan Satpel, layanan Disperindak tidak hanya terpusat di Bandung sebagai ibu kota provinsi, tetapi juga hadir lebih dekat dengan masyarakat di daerah, baik dalam urusan pengembangan industri, fasilitas perdagangan, pengawasan pasar, maupun pelayanan di perlindungan konsumen. Mulai dari tupoksi fungsi perencana ahli pertama yang diatur dalam Permen PAN RB nomor 45 tahun 2013, di mana
yaitu 1. Penyusunan rencana, yaitu menyusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai siklus perencanaan daerah seperti RPJMD, Renstra, EKPD, dan Renca OPD. Lalu yang kedua, pelaksanaan analisis. Melakukan analisis kebijakan, program, dan data pembangunan untuk mendukung perencanaan yang evidence-based. Lalu ketiga, penyusunan indikator kinerja, yakni menyusun indikator kinerja, program, atau kegiatan dan target pembangunan daerah atau OPD. Keempat, pemantauan dan evaluasi, yakni melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan, serta menyusun laporan hasil evaluasi. Lalu terakhir, 5, pemberian rekomendasi, yakni memberikan masukan atau rekomendasi perbaikan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Berikut hasil identifikasi apa saja standar layanan sebagai perencana ahli pertama dan kaitannya dalam penerapan literasi digital. Yang pertama, yaitu standar tepat waktu, di mana dokumen perencanaan disusun sesuai siklus perencanaan daerah. Lalu, penggunaan literasi digital dengan aplikasi SIPD dan e-planning membantu percepatan proses dengan sistem notifikasi dan integrasi data. Standar yang kedua yakni tepat mutu, di mana dokumen akurat berbasis data sesuai regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran literasi digital sendiri yaitu penggunaan big data industri dan perdagangan, dashboard analisis, serta data BPS daring meningkatkan kualitas analisis. Ketiga, transparan dan akuntabel, di mana hasil kerja mudah diaudit, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan publik. Penerapan literasi digitalnya yaitu pelaksanaan iMonef dan penggunaan aplikasi e-kinerja memungkinkan pemantauan real-time dan pelaporan yang transparan. Lalu kelima, relevan dan responsif. Perencanaan menjawab isu strategis industri dan perdagangan selaras dengan pusat dan daerah, di mana penggunaan akses data global, tren industri digital, dan forum daring mempercepat respon terhadap perubahan. Terakhir, kolaboratif. Perencanaan melibatkan lintas OPD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, di mana platform kolaborasi digital dapat mempermudah koordinasi lintas sektor, seperti sosial media WhatsApp, email, dan lain-lain. Keterkaitan tugas perencana dengan tujuan Disperindak Jawa Barat. Peran perencana sangat penting karena dokumen perencanaan adalah fondasi pelaksanaan program. Dengan indikator yang jelas dan target yang terukur, program Disperindak Jawa Barat dapat diarahkan untuk mencapai sasaran yang strategis, yaitu 1. Meningkatnya daya saing industri, 2. Meningkatnya kemudahan berusaha, 3. Meningkatnya nilai tambah perdagangan, lalu meningkatnya nilai ekspor Jawa Barat. Tanpa perencanaan yang baik, sasaran pembangunan sulit dicapai secara efektif dan efisien. Upaya peningkatan kinerja melalui penerapan Smart ASN. Di sini saya mengidentifikasinya menjadi 5 poin. Yang pertama, meningkatkan penguasaan sistem digital perencanaan. Kedua, mengembangkan kompetensi analisis digital. 3. Membangun transparansi dan akuntabilitas digital. 4. Memperkuat kolaborasi digital. 5. Menyajikan layanan yang inovatif dan mudah dipahami. Baik, sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan daya saing industri, memperkuat perdagangan, serta menghadirkan layanan yang merata bagi masyarakat. Dalam struktur organisasi yang terintegrasi dengan UPTD dan Satpol di seluruh Jawa Barat, Disperindak memastikan pelayanan publik lebih dekat, cepat, dan tepat sasaran. Bagi saya, sebagai perencana ahli pertama, peran utama adalah menghadirkan dokumen perencana yang akurat, berbasis data, serta mendukung pencapaian tujuan strategis instansi. Untuk itu, penerapan konsep Smart ASN khususnya dalam aspek literasi digital menjadi kunci untuk memastikan setiap perencanaan lebih efektif, transparan, akuntabel, serta mudah dipahami dan diakses oleh seluruh stakeholder.
Dengan semangat Smart ASN dan pemanfaatan literasi digital, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja sehingga mampu berkontribusi nyata dan dalam mewujudkan Jawa Barat yang istimewa, berkarakter, berdaya saing, dan berkeadilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.